kita paham akan martabat kita itu seperti apa. Jadi kan kita kan dilahir sebagai seorang muslim. Nah, kita harus berpakaian sesuai syariat agama Islam, yaitu dengan cara menutup aurat, kemudian tidak pakaian seperti lawan jenis dan lain-lainnya. Nah, itulah salah satu kenapa kita diharuskan berpakaian dan berhias sesuai syariat Islam. Nah, sebelum kita lanjut materi, kita harus paham terlebih dahulu apa isi itu adab. Nah, kemarin kan kita udah paham adab itu apa. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apakah ada yang masih ingat adab itu apa? Materi adab itu apa? Ada yang masih ingat? Coba Mas Maliki, mengerti dari adab itu apa, Mas? Coba saja. Oh ya benar. Jadi adab itu adalah sopan santun ataupun sebuah norma atau sebuah peraturan yang didasarkan pada sebuah aturan agama. Nah, tadi adab itu seperti itu. Yang selanjutnya yaitu manfaat ada berpakaian dan berhias sesuai syariat Islam. Jadi sebelum kita lebih jauh mengenal bagaimana ada berpakaian dan berhias sesuai syariat Islam, kita harus paham lebih dahulu manfaat apa yang kita dapatkan setelah kita mengamalkan cara berpakaian dan berhias ini. Yang pertama yaitu dengan berpakaian sesuai dengan syariat Islam dapat melindungi tubuh dari sinar matahari, zat tinggi dan sengatan serangga. Nah, dengan kita berpakaian sama saja kita telah menutup tubuh kita dengan sebuah kain, dan itu kita dapat terhindar dari sinar matahari yang dapat menyebabkan ketika kita terkena sinar matahari secara berlebihan itu juga tidak baik karena dapat menyebabkan sebuah iritasi pada kulit. Kemudian dapat melindungi kita dari cuaca dingin. Nah, ketika kita kedinginan, kan kita pasti menggunakan pakaian yang lebih tebal. Nah, salah satu dari penggunaan pakaian itu sebagai pelindung dari cuaca yang dingin. Dan tiga yaitu sengatan serangga. Nah, ketika kita tidak memakai pakaian seperti di zaman dulu, di zaman purba, itu kan belum adanya pakaian. Nah, itu kan refleks orang yang belum menggunakan pakaian ataupun manusia purba tersebut itu kan pasti ada kemungkinan untuk terkena serangga ataupun terkena kutu-kutu yang lain. Nah, salah satu dari fungsi pakaian itu ataupun Islam datang itu mencarikan dengan adanya ada berpakaian dan bersih itu untuk melindungi kita dari serangan serangga. Yang kedua, membuat seseorang disegani dihormati yang disenangi orang lain. Nah, ketika kita berpakaian dengan baik, kita pasti akan disegani dihormati yang disenangi orang lain. Karena orang melihat kita itu berdasarkan pertama dari penampilan kita. Ketika kita berpenampilan baik, itu pasti akan disenangi. Nah, contoh misalkan Mbak Tia, coba Mbak, pandangan pertama Mbak Tia kalau melihat seseorang yang berpakaian berpakaian misalkan anak pang itu, pandangan Mbak Tia pertama seperti apa Mbak? Takut, pasti takut dikarenakan cara berpakaian mereka itu tidak benar ataupun tidak sesuai dengan ajaran agama ataupun ajaran sosial. Nah, salah satu dari fungsi dari kita mengetahui berpakaian yaitu dengan kita dapat membuat seorang itu menjadi kita. Nah, yang ketiga yang terakhir mendapat kemudahan dan kebaikan dalam berinteraksi dengan orang lain. Terutama ketika kita berbicara dengan seorang yang bisa dikatakan kita itu pas besok kan pasti anak semua kan akan melamar sebuah pekerjaan. Nah, ketika anak semua melamar pekerjaan, pasti anak semua menggunakan pakaian yang baik. Tidak mungkin anak semuanya menggunakan pakaian misalkan kayak pakaian sehari-hari kita pergi interview pakai kolor, itu tidak mungkin. Pasti kita kan pakai celana panjang, pakai putih rapi. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari berpakaian yang dapat mendapatkan kemudahan dan kebaikan dari rapi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada larangan dalam berpakaian dan berhias. Nah, di sini yang pertama ada larangan bagi laki-laki. Yang pertama tidak menyerupai lawan jenis. Jadi kita sebagai orang muslim dilarang untuk memakai pakaian yang menyerupai seorang lawan jenis, baik itu perempuan, menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan. Kita dilarang menggunakan mukena, kita dilarang menggunakan kudung. Mbak-mbaknya dilarang tidak menggunakan mukena, namun memiliki penampilan rambut seperti laki-laki itu sebenarnya dilarang. Yang kedua, wajib untuk aurat. Untuk aurat itu sebenarnya digunakan semua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Auratnya laki-laki apa dari apa sampai apa coba? Dari pusat sampai kuku itu auratnya laki-laki. Kalau perempuan
laki-laki itu dilarang memakai emas atau mustra. Ada yang tahu kenapa? Tidak. Dikarenakan ketika kita memakai terutama pas-pasnya ini ya, ketika kita memakai emas itu ada kemungkinan adanya zat dari emas itu dapat merusak organ di dalam pori-pori kita. Nah, itu kemudian dari cara ilmiahnya. Yang kedua yaitu larangan berpakaian dan dress bagi perempuan, yang pertama menggunakan pakaian tembus pandang. Nah, itu dilarang. Terutama kan banyak nih artis ibu kota itu memakai pakaian, malah dia itu memakaikan tubuhnya dengan pakaian tembus pandang, itu sebenarnya dilarang. Nah, anak saya mencoba tersebut ya. Yang kedua lah, tato. Kalau laki-laki sama perempuan dilarang tato, kalau itu sekecil apapun tato itu dilarang. Alasannya kenapa? Dari tahu diri sendiri, nyakit diri sendiri, kemudian yang lagi dan yang kalau dilihat dari hal medisnya itu ketika kita ditato itu kita dapat mendonorkan darah kita. Nah, ketika kita dapat mendonorkan darah kita kan sama aja kita tidak berdonoran bagi orang lain, ketika orang lain itu membutuhkan sebuah badan ataupun sebuah pertolongan kita, itu dilarang kita salah satunya. Yang terakhir, memakai pakaian berbahan koyak dan pamer. Nah, ini banyak dari kita itu kadang memakai pakaian itu yang menggambarkan sebuah kayak culture ataupun menggambarkan sebuah keadaan yang mewah. Nah, itu dilarang. Kita memakai pakaian itu seadanya aja, oke? Dan dilarang memakai pakaian untuk pamer. Tuh. Nah, itulah materi kita anak-anak dalam berpakaian berbeda. Mungkin agak lebih menambah pemahaman semuanya. Kita langsung praktikkan secara langsung ya. Oke, nah di sini kan dia dari sekelas ini, Bapak tuh melihat Mas Malik itu sebagai siswa yang berpakaian sangat baik, berpakaian yang bisa dikatakan sesuai peraturan sekolah kita. Dan peraturan sekolah kita itu termasuk dari ada berpakaian. Jadi insya Allah udah bantu semuanya kan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, Pak. Oke, kesepakatan kita sebelumnya kita kan sudah membagi beberapa kelompok ya, dimana ada kelompok auditory, kemudian visual, kemudian ada estetik. Nah, kemarin kelompoknya masih pada ikut kan? Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, udah ya, oke, langsung aja ke pengerjaan BKPD-nya. Silakan anak-anak semuanya membacakan perintah BKPD, kemudian anak-anak semua analisis permasalahannya. Setelah itu kalian presentasi di depan kelas. Oke, bisa dimulai kerjakan selama 30 menit. Silakan kerjakan sekarang. Yes. Kelompok 1, apakah ada kesusahan? Masih pakai wifi, wifi-nya kenceng kok. Nah, ini tim kelompok 1 tim apa? Berarti jenis apa? Jenis video ya tugasnya. Jadi di situ terdapat video permasalahan, kemudian anak-anak analisis, dan kemudian anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Yaitu ada apa? Pertanyaannya apa? Itu pertanyaan, kemudian anak analisis, kemudian dipresentasikan. Paham? Ya, kalau saya mungkin langsung. Dua, gimana? Apakah ada susah? Ini dibaca dulu. Ya, jadi anak-anak semuanya membaca dulu perintahnya. Ini kan tim visual, berarti tugasnya berbentuk narasi. Nah, anak-anak baca narasi ini, kemudian anak-anak jawab pertanyaan pada LKPD, yaitu apa yang menjadi permasalahan, kemudian alasan dari permasalahan tersebut, kemudian cara mengatasi permasalahan tersebut. Paham? Paham, Pak. Coba paham ya? Ya. Kelompok 3, gimana? Ada yang kesulitan? Siapa yang Pak? Ini ya, jadi anak-anak harus membaca perintahnya dulu. Ini kan berarti tim kinestetik. Nah, tim kinestetik itu berarti Bapak kan sudah berikan bahan matte mapping. Nah, di sini ada berbagai macam matte mapping secara acak, kemudian anak-anak pasang. Itu dimana permasalahan, kemudian gambarnya dipasang, kemudian karangannya. Paham? Coba dipasang dulu. Kemudian kalau sudah dipasang, anak-anak bisa menjawab pada LKPD ini, yaitu yang pertama ini ada menjadi permasalahan, kemudian maksud dari mapping, kemudian seberapa penting bagi anak-anak semuanya melakukan adab tersebut. Kemudian nanti hasil akhirnya nanti kalian presentasi ya. Iya, Oke, paham ya?
ada yang sudah selesai? Belum selesai. Kelompok 2. Oh iya, selesaikan ya. Kemudian dari 5 menit. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke, silakan masuk kelompok 1 sampai permasalahan. Oke, silakan ulangi kelompok 1 untuk maju menjelaskan hasil kerja mereka. Videonya di bawah Mbak, videonya. Ya. Jadi itu videonya tentang apa Mbak? Oke, biasanya berlebih ya. Jadi di video tersebut terdapat video ada seorang ibu itu mengangkat perhiasan yang berlebih berkilo-kilo ketika dia berkondangan. Nah itu permasalahannya. Kemudian yang kedua soalnya apa Mbak? Dampak buruknya. Dampak buruknya apa Mbak ketika kita memakai perhiasan berlebih? Pertama, bisa memicu kecemburuan sosial karena perhiasan yang dapat memancing rasa iri di orang lain. Oh iya, itu salah satu dampak buruknya. Yang ketiga apa? Cara mengatasi masalah tersebut. Ya, cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya yaitu dalam Islam memakai perhiasan berlebihan tidak menyebabkan kesombongan dan pembacaan diri yang pertama yaitu tidak dilarang atau menampakkan perhiasan secara berlebihan. Yang kedua, jangan memamerkan pakaian secara mencolok, menghadirkan perhiasan yang digunakan dalam sebuah Oke, terima kasih. Jadi kelompok 1 udah paham materi kita pada materi ini. Kelompok lain udah paham. Ya, jadi udah paham manfaat, kemudian dampak buruknya, cara selesainya gimana. Itu insya Allah nanti sudah paham. Terima kasih kelompok 1. Oke, jadi insya Allah semua anak-anak sudah paham ya materi pada hari ini. Dan untuk menambah pemahaman semuanya di sini Bapak akan membagikan sebuah bahan evaluasi. Evaluasi ini adalah dari berbentuk puisi, jadi anak-anak bisa scan barcode yang Bapak berikan ini, kemudian anak-anak selesaikan dengan waktu 10 menit. Jika anak-anak soalnya cuma 10 menit, selama 10 menit silakan anak-anak kerjakan. Nah silakan jadi scan barcode yang Bapak-bapak ini. Udah? Udah semua? Udah ya? Oke, nah silakan dikerjakan. Jadi kerjakan sekarang. Susah Mas? Susah. Dikerjakan semua Pak. Iya, 10 soal dikerjakan semua. Udah selesai? Udah. Oke. Nilainya udah terikut oleh Bapak. Mungkin itu aja pembahasan kita pada pagi hari ini. Untuk menambah atau untuk sebagai persiapan anak semuanya pada pertemuan selanjutnya, anak bisa membaca materi tentang adab, cara menerima tamu dan adab cara bertamu. Pakai anak-anak semuanya pada halaman 56. Paham? Oke, nanti baca menutup kita pada pagi ini. Mungkin ada salah kata dari Bapak, mohon maaf.